Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Bro. Untuk kesempatan kali ini kita akan terbang dan berkeliling mengupdate perkembangan terkini proyek tol Semarang Demak seksi 1A dan 1B area Kaligawe. Teramati sudah banyak abutmen atau tiang penyangga beton ini yang sudah terpasang atau sudah terjadi atau yang sudah jadi Mas Bro. Berheadnya sudah siap untuk menyangga gelagar-gelagar beton untuk jalur elevatednya, walaupun ini masih ada yang masih tahap pondasi dan perancangan besi pada kolom-kolomnya. Ini ada satu fondasinya pile cap yang tepat berada di tengah Jalan Nasional Yosudarso arteri Pelabuhan Semarang. Nah, ini yang mengganggu dan mengalihkan arus lalu lintas. Jadi itu kan jalannya dibelokkan lewat pinggir ya Mas Bro, jadi tidak bisa pada semestinya jalannya. Nah, ini ada berjejer belok-belok girder atau box-box girder ini Mas Bro, ada menggunakan baja dan juga ada yang menggunakan beton. Untuk girder beton itu diproduksi di Sayung sendiri di plant milik CRBC, China Road Brick and Construction. Nah, kurang lebih kepanjangannya itu ya Mas Geng. Untuk area simpang susunnya ini akan memasuki tahap stressing girder dan juga erection girder. Nanti erection girder di simpang susun ini menggunakan launcher girder Mas Bro. Nah, launcher girder ini sudah dipakai pada proses erection di tol Semarang Demak seksi 2. Tepatnya itu di atas Jalan Nasional Pantura atau di dekat dengan simpang susun Sayung. Yang kedua itu di jembatan Gumayang yang panjangnya sekitar 180 meteran. Itu menggunakan launcher girder karena bentang pada jembatannya itu cukup panjang ya Mas Geng, jadi tidak bisa menggunakan kren. Nah, ini untuk struktur dari pile slabnya sudah banyak yang jadi, atau lantai jalannya ini sudah banyak yang jadi Mas Bro, tinggal pengaspalan dan penyempurnaan ke depannya. Kita memasuki area peralihan dari struktur beton ke struktur timbunan. Nanti struktur timbunan matras bambu ini akan memiliki ketebalan atau ketinggian kurang lebih 12 meter. Akan ada 7 layar timbunan. Setiap layar timbunan itu setebal 2 meter. Dan setiap layar itu memerlukan waktu konsolidasi tanah sekitar 2 bulan lebih. Ya, mungkin sekitar 70 harian. Setelah layar pertama menunggu masa konsolidasi 2 bulan, kemudian setelah 2 bulan akan dilanjutkan ke layar berikutnya dan menunggu lagi masa konsolidasi selama waktu tersebut sampai ke layar ke-6 atau ke-7 nanti kemungkinan Mas Bro. Nah, nanti setiap layar akan dimonitoring dan dipantau. Kepadatan serta penurunan timbunannya itu akan ditentukan sampai mencapai poin-poin yang telah ditentukan itu Mas Bro, akan dipasang alat-alat canggih tentunya untuk membaca data-data dari timbunan tersebut. Untuk benda warna hijau yang ada di pinggir-pinggir itu adalah geotube Mas Geng. Fungsinya untuk mencegah timbunan pasir longsor ke area pinggir-pinggir agar tidak terjebur ke perairan ya Mas Bro, dan juga menghindari dari terjangan gelombang di perairan laut tersebut. Terpantau juga alat-alat berat yang sedang meratakan dan memadatkan timbunan pasir. Untuk material pasir ini didapatkan dari sekitar Semarang sendiri, dari Kendal juga ada Mas Bro. Kalau nggak salah dari Brangsong atau Brongsong itu ya Mas Geng, daerah Kendal, dan juga ada yang dari Rawasari Tembalang.
nanti layar pasir ini adalah lapisan-lapisan awalnya Mas Bro. Untuk geotekstilnya itu tidak cuma satu lapis, akan ada beberapa lapis. Ini kan yang pertama lapis di atas hamparan matras bambu, kemudian pasir, kemudian ada geotekstil lagi atau geotekstil kedua, akan ada lapisan pasir lagi, kemudian akan dilaksanakan pemancangan PVD. Setelah pemancangan PVD selesai, akan dilapisi lagi dengan geotekstil sampai ke layar-layar berikutnya. Ada berapa saya kurang tahu Mas geng, mungkin ada 3 atau 4 lapisan geotekstil, dan sedangkan lapisan timbunannya itu antara 6 sampai 7 lapisan. Oke, ini kita menghadap ke jalan nasional atau menghadap ke arah selatan atau mengarah ke arah Semarang, Jakarta ya Mas Bro. Ini ada satu unit rig pemancangan PVD dengan ketinggian 40 meter dan akan menghujamkan pita PVD ke tanah sedalam 40 meteran Mas geng. Cukup dan sangat dalam itu. Pemancangan PVD tersebut juga dilaksanakan pada proyek tol Semarang Demak seksi 2 yang sudah beroperasi ya, karena tanah yang dilalui itu adalah tanah lunak sampai kedalaman sekitar 40 meteran untuk di lokasi ini. Nah, nanti launcher girder yang kalau sudah terpasang itu akan berjalan sedikit demi sedikit menumpu pada abutmen yang sudah jadi itu ya Mas Bro, dari bentang pertama, bentang kedua sampai bentang nanti terakhir. Kemungkinan nanti akan sampai pada atas jalan nasional, karena kalau menggunakan kren itu cukup mengganggu atau apa ya istilahnya, tidak terlalu efisien untuk digunakan di atas jalan raya, karena akan mengganggu arus lalu lintas dan juga mungkin dilaksanakan kontraflow. Kalau launcher girder kan berjalan di atas, bukan langsung menapak pada jalan raya. Nah, ini kita sedang mau turun ya Mas geng, karena ini sebetulnya mendung dan anginnya cukup kencang. Ini kita menghadap ke Tanggul Laut Tambak Lorok Semarang. Tanggul laut yang dibangun dengan anggaran 380 miliar, dilengkapi dengan 2 rumah pompa dan juga kolam retensi. Oke ya Mas geng, Mas Bro, Mas guys, sekian informasi dari saya. Akan update lagi beberapa